Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Yulianti dengan NPM 101200714, kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan agama 4 dari bab 1 sampai bab 6. Materi yang pertama ada syahadatain. Syahadatain. Kata syahadatain merupakan masdar kata syahidah, wajan fa'ila yaf'alu fa'atalatan, yang artinya pekerjaan. Syahidah artinya menyaksikan, dan syahadatan artinya persaksian atau transaksi. Makna syar'i. Syahadatain adalah perjanjian atau sumpah setia. Dalam sosiologi disebut dengan kontrak sosial. Syahadatain adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh lisan, ikrar bilisan, setelah dibenarkan oleh hati atau tasdik bijanah atau qalbi pada saat melaksanakan rukun syariat Islam yang pertama. Persaksian ini dilakukan ketika seseorang memasuki pintu gerbang Islam. Bab 2. Kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Syahadatain adalah syariat Islam sama dengan syariat sholat, zakat, puasa, haji, jihad, dan sebagainya. Syariat adalah suatu amal yang harus dilakukan atau dilaksanakan, disebut juga amal jawariyah. Kedudukan syahadatain Islam. Yang pertama ada rukun Islam. Syahadatain merupakan syariat Islam yang menentukan pelaksanaan syariat Islam selanjutnya. Syarat sah melaksanakan syariat sholat, zakat, puasa, dan haji adalah muslim. B. Perwujudan al-wala dan al-bara. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua pernyataan, yaitu la ilaha illallah. La ilaha selain menolak sesembahan selain Allah, sekaligus juga mencabut loyalitas dan ikatan atau akidah kepada Togut. Penolakan dan pencabutan loyalitas terhadap Togut inilah kemudian yang disebut dengan al-bara. Tujuan akhir proses dakwah. Dakwah adalah suatu usaha untuk mengajak manusia ke dalam al-khair atau Islam sebagai sabili robika, serta mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. D. Akar pohon Islam. Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah sebagai pohon yang baik. Quran surat Ibrahim ayat 24-25. Pondasi bangunan. 1. Bangunan fisik. Fungsi pondasi adalah: yang pertama, landasan, pengikat, penguat, dan batasan. 2. Bangunan masyarakat. Yang pertama, rukun pertama syahadatain, rukun kedua aqimus sholah, rukun ketiga ain az-zakat, rukun keempat haji, dan rukun kelima saum. 3. Bangunan sistem nilai. Syahadatain, sholat, zakat, haji, dan puasa. Penjaga hati. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, dan bersih. Memelihara komunikasi dengan Allah, yaitu dengan cara bertauhid rububiyah dan bertauhid mulkiyah. Bab 3. Syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgen, karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasibnya di hari akhir. Syahadah berupa perjanjian antara ruh manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dilakukan sejak di dalam arwah. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Setelah manusia hidup di alam dunia, yaitu bersatunya ruh dan jasad, manusia dituntut untuk melaksanakan syariat syahadatain. Firman Allah, Quran surat Al-Qalam ayat 39. Tahapan kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang berbeda dengan makhluk Allah lainnya. Selain memiliki akal pikiran, manusia adalah makhluk Allah yang mengalami 4 tahapan proses kehidupan, 2 kali mati dan 2 kali hidup.
Tahapan pertama adalah kematian. Kematian pertama disebut kematian karena ruh dan jasad belum bersatu. Jasad dalam bentuk janin masih dalam proses, sedangkan ruh masih dalam arwah. Artinya, jasad dan ruh manusia masih terpisah. Proses pembentukan jasad sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 14. Berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi tersebut, manusia selama proses pembentukan jasad mengalami 3 tahapan, yaitu 1. Tahapan nutfah, 2. Tahapan alqalah, 3. Tahapan mudghah. Tahapan kedua, kehidupan manusia pertama mengalami 2 tahapan. Yang pertama, alam rahim, dan yang kedua, alam dunia. Tahapan ketiga, kematian kedua. Tahapan ketiga adalah tahapan yang pasti dialami oleh setiap manusia, bahkan oleh setiap makhluk yang bernyawa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran surat Ali Imran ayat 185. Tahapan keempat, hari pembalasan. Hari pembalasan atau Yaumul al-Jaza disebut juga Yauma al-Din karena merupakan hari dibalasnya segala amal perbuatan manusia selama hidup di alam dunia atau semasa dewasa. Dan pada saat itu tidak ada yang dapat menolong kecuali amal selama dia hidup di dunia. Bab 4. Hubungan rukun iman dan rukun Islam. Iman berasal dari kata amana, artinya percaya atau menerima. Lawan katanya adalah kafaro, artinya menolak atau menutupi. Orang yang percaya atau menerima kebenaran disebut mukmin. Al-Islam adalah sistem kehidupan yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Rukun iman. 1. Iman kepada Allah, iman kepada zat Allah, iman kepada asma dan sifat Allah, iman kepada af'al Allah, dan iman kepada fungsional Rabb, Malik, dan Ilah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasulullah. 5. Iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir Allah. Rukun Islam. Pertama, syahadatain. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. Dan 5. Haji. Hubungan rukun iman dengan rukun Islam. Hubungan rukun iman dengan rukun Islam tampaknya terpresentasikan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, yaitu iman itu dipahami oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Iman sebagai akar iman tidak dapat kelihatan, namun sebagai pondasi untuk terlaksananya pelaksanaan syariat Islam. 2. Islam sebagai batang. Al-Islam akan tumbuh dan berkembang apabila wilayah yang menjamin terlaksananya syariat Islam. 3. Ihsan sebagai buah. Ihsan artinya kebaikan. Ihsan akan tumbuh apabila syariat Islamnya terlaksana. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.